dengan honorer. Jadi gini Pak, kita ini memang ingin selamatkan atas saran Presiden. Yang penting 28 November besok tidak ada PHK massal. Ya, maka kami sudah kirim surat ke Bapak Ibu Wali Kota dan Pak Gubernur supaya 2024 Bapak anggarkan untuk penggajian mereka semua. Ya, kira-kira gitu ya. Atas saran Bapak Presiden tidak boleh ada PHK massal. Nah, lalu bagaimana penyelesaiannya? Kami sedang beresin di Undang-Undang ASN. Ada sedang opsi untuk ada opsi namanya penuh waktu dan paruh waktu. Ini belum putus. Kalau Pemda uangnya cukup bisa diangkat di penuh waktu. Bagi Pemda yang uangnya nggak cukup bisa tetap di paruh waktu. Contoh misalnya Satpol PP, tenaga kebersihan. Kan bisa saja kerjanya nggak perlu dari pagi sampai sore. Kerjanya bisa saja siang dan sore. Maka dia bisa masuk di paruh waktu. Sehingga gaji yang sekarang tidak boleh turun tetap seperti itu. Yang penting kita selamatkan dulu, transisi sampai setahun untuk kita carikan formula yang lebih tepat untuk beresin ini. Yang penting Bapak sekarang sudah ada dasar dengan DPRD untuk menganggarkan mereka semua, sehingga Bapak sampai pilkada tidak ada kehebohan, tidak akan mem-PHK mereka semua. Karena kalau tidak ada surat dari Menpan RB, Bapak tidak punya dasar untuk menganggarkan. Jadi Pak Wali, Pak semua sudah bisa menganggarkan. Jadi Bapak insya Allah yang mau pilkada lagi masih selamat. Kalau enggak selamat nanti kira-kira gitu, termasuk Pak Gubernur. Karena kalau enggak akan jadi temuan. Kira-kira gitu ya. Tetapi kita sedang audit data yang dikirim ke kami, apakah benar data honorernya seperti itu. Kemarin BPK kita minta audit di beberapa, ternyata tidak sama. Nah harapan saya nanti data yang dikirim sama. Saya kira itu silakan Pak Yomo terkait dengan beberapa yang tadi untuk jawab. Ini. Mohon izin Pak Menteri, Pak Gubernur melengkapi jawaban Pak Menteri. Yang pertama kaitan dengan kebutuhan pegawai. Tadi ditanyakan apakah tidak sebaiknya pemerintah pusat membuat semacam standarisasi untuk penentuan kebutuhan kabupaten kota. Ini sering ditanyakan juga. Tapi kita paham bahwasanya penetapan kebutuhan itu memang banyak sekali metode yang digunakan khususnya untuk ASN. Dulu kita mengenal istilahnya ABK, analis beban kerja. Kemudian ada namanya trend analisis kecenderungan. Ini masih kita pakai semuanya. Jadi dasarnya adalah workload. Seseorang instansi memerlukan pegawai berapa itu tentu adalah beban kerja. Yang kedua, ada beberapa metode yang dipakai itu kecenderungan. Kita menggunakan model ini untuk penentuan tenaga kesehatan. Dan itu dipakai standarisasi untuk semua kabupaten kota baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Contoh kebutuhan dokter di puskesmas. Kita melihat Kementerian Kesehatan sudah menetapkan kebutuhan dokter yang diperlukan untuk puskesmas itu dengan menggunakan analisis kecenderungan atau trend analisis. Bagi puskesmas yang di daerah tertinggal, di daerah perbatasan itu semuanya dibuat sama. Namun demikian semuanya ini juga tergantung dari masing-masing anggaran yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Sehingga nanti ke depan penetapan formasi ini, revisi Undang-Undang ASN ini sangat melibatkan masing-masing instansi. Jadi Kementerian PAN yang selama ini diberikan kewenangan untuk memberikan penetapan, kalau BKN itu persetujuan nanti bisa melibatkan kira-kira instansi itu sampai sejauh mana kewenangan menetapkan kebutuhan. Karena yang paling tahu kebutuhan PNS ASN di daerah itu adalah PPK di daerah itu sendiri. Kemudian Ibu semua tadi disampaikan oleh Pak Menteri, tentu dua metode ini sangat dipengaruhi dari digitalisasi. Kita punya workload banyak, tapi kalau misalnya sudah pure menggunakan digitalisasi, tentu jumlah pegawainya juga sedikit. Jika dibandingkan workloadnya sedikit, tapi masih banyak yang dilakukan secara konvensional atau manual, itu tentu jumlah pegawainya juga masih banyak. Maka menjadi tidak lucu ketika SPBI itu sudah diterapkan, banyak instansi yang sudah mengatakan SPBI sudah diterapkan, tetapi mengajukan formasinya itu masih banyak. Sehingga ada kontradiktif antara istilahnya penggunaan teknologi yang sudah dilakukan, tetapi selalu mengajukan tambahan formasi yang semakin banyak. Jadi disampaikan oleh Pak Menteri di BKN, dulu jumlah pegawainya khususnya di instansi yang menangani masalah data karena masih manual itu ribuan. Setelah kita pure menggunakan digitalisasi hampir separuh, bahkan lebih dari separuh, sekarang tinggal 30 orang.
Demikian juga di kantor regional. Jadi sekali lagi untuk kebutuhan nanti kedepannya memang instansilah yang berperan paling tahu tentang berapa jumlah kebutuhan pegawai di masing-masing daerah. Kemudian yang kedua tadi ada pertanyaan, apakah memang sudah ditetapkan kompetensi bagi seorang pejabat pimpinan tinggi Pratama? Undang-undang ASN sudah mengatakan dalam level apapun seorang ASN itu harus minimal memiliki 3 kompetensi. Kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan sosial budaya. Khusus pegawai daerah ada namanya kompetensi pemerintahan daerah. Yang ini merupakan keinginan dari Kementerian Dalam Negeri. Sehingga pejabat yang ada di daerah itu harus mempunyai kompetensi pemerintahan daerah. Nah, Bapak semuanya tentu semakin tinggi jabatannya, maka kompetensinya itu semakin berbeda dengan yang jabatannya lebih rendah. Semakin tinggi jabatannya, yang diperlukan adalah manajerialnya. Semakin ke bawah jabatannya adalah kompetensi teknisnya. Tetapi semua PNS dari level yang paling bawah sampai dengan yang paling tinggi wajib memiliki 3 kompetensi. Nah, kaitannya dengan proses kenaikan pangkat, tadi disampaikan oleh Pak Menteri juga, sekarang BKN sudah melakukan percepatan pelayanan. Yang dari beberapa hari, 15 hari, sekarang untuk KP itu 2 hari, untuk pensiun 1 hari. Nah, BKN khususnya di kantor regional 12 BKN Pekanbaru, Bukakanrek sudah membuat terobosan baru dengan melakukan memanfaatkan teknologi. Semua PNS sekarang bisa memonitor proses kenaikan pangkat maupun pensiunnya melalui smartphone. Nanti Pak Menteri bisa langsung menyaksikan sendiri ketika beliau nanti akan berkunjung di kantor regional. Jadi kita sudah pure memanfaatkan teknologi informasi ini. Kita punya semacam hotline. Ketika misalnya ingin mengetahui proses KP saya di mana, itu boleh seorang PNS mengetahui posisinya di mana. Ini tidak hanya sekedar tracking, lebih dari itu. Kalau dulu PNS pengen tahu sudah ditetapkan belum oleh BKN, nanyanya ke instansinya masing-masing, ke bagian-bagiannya masing-masing. Sekarang kita buka. Jadi biar tahu sebetulnya kalau terlambat itu ada di BKN atau di instansinya masing-masing. Kalau dulu mohon maaf, ketika nanya ke bagian kepegawaian masih di BKN, kita susah membuktikannya. Tetapi ketika dia diberikan akses, nanti semua PNS diberikan akun, kemudian dia bisa langsung melihat atau menanyakan melalui gadgetnya, maka dia akan tahu posisinya. Nah, insya Allah Pak Menteri, ini akan kita terapkan di semua kantor regional BKN. Kemarin sudah diuji keamanannya, ternyata cukup aman dan ini bisa kita praktekkan dalam waktu dekat. Bahkan akan kita tambah 2 pelayanan, yaitu untuk pelayanan penetapan nomor induk pegawai dan pelayanan pengakuan gelar. Jadi pengakuan gelar ini sering dianggap lama karena apa? Memang kita belum mencoba untuk memberikan informasi ini dengan sejelas-jelasnya. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan Satpol PP, sebetulnya pejabat pemerintah dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini menurut undang-undang itu hanya diberikan kepada mereka yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama dan madya, yaitu eselon 1. Tapi dalam perkembangannya pejabat fungsional pun boleh. Yang tidak boleh itu adalah pejabat pelaksana, kondisi existing saat ini. Nah, sekarang bagaimana dengan Satpol PP? Satpol PP itu menurut undang-undangnya itu harus diisi oleh pegawai negeri sipil. Inilah yang menyulitkan kami dengan Pak Menteri untuk membuka sebelum undang-undang itu dilakukan perubahan. Kami sebetulnya mendukung kalau Satpol PP itu bisa diisi dari P3K. Nah, moga-moga nanti di revisi undang-undang ini membuka itu, karena pelaksana pun ke depan itu bisa diisi dari P3K, konsep di revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Yang pasti untuk mengatasi permasalahan Satpol PP yang statusnya saat ini hanya PNS dan hanya beberapa persen, moga-moga dengan undang-undang yang baru nanti bisa diakomodir untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Demikian Pak Menteri, Pak Gubernur, tambahan kami. Makasih Mbak sekalian. Jadi saya kira clear ya. Ibu Kepala Kanrek Riau berdiri. Nanti kalau teman-teman yang dekat bisa langsung ke Kanrek ya.
Jadi nanti langsung urusannya dengan REK sama BKN. Saya kira clear ya. Nanti yang belum jelas Bapak Ibu bisa tanyakan dengan line Zoom dan lain-lain. Sebelum ditutup, Bu Rini ada yang mau disampaikan? Bu Ses? Mana Bu Rini tadi? Oh lagi rapat. Pak Hakim atau yang lain ada yang mau menyampaikan? Cukup Pak Menteri. Pak Jufri ada yang mau disampaikan? Sudah cukup komprehensif tadi dengan Pak Yomo. Oke, Pak Yomo sudah ya. Baik. Ya. Pak sekalian saya hormati, saya kira ini ya. Mudah-mudahan berdampak loh hari ini saya datang.